kepada orang lain, atau mohon maaf misalkan si kiai itu sudah wafat, saya yakin berkahnya ataupun energi positifnya itu menyerap juga ke dalam batu itu. Kenapa batu mustika yang bentuknya kayak batu cincin itu kayak udah diamplas orang? Jadi benda pusaka, benda biasa itu apakah bisa jadi pusaka atau jadi suatu hal yang Bagus, boleh tanya enggak? Monggo. Misal kalau batu akik itu bisa berubah menjadi batu mustika atau tidak? Batu akik berubah jadi batu mustika. Iya. Ibaratnya gini ya Mas, apakah bisa suatu benda biasa jadi mustika atau katakanlah pusaka gitu ya? Iya. Yang sampean tanyakan. Oke, tumben ini pertanyaan sampean bagus sekali gitu. Jadi mungkin teman-teman semuanya, saya salam dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sedang menyimak, kalian semuanya yang ada di seluruh Nusantara atau bahkan di luar negeri. Semoga pembahasan ini menjadi pembahasan yang memberikan wawasan baru atau suatu manfaat baru begitu ya. Ini santai saja, saya ngobrol dengan kalian, kemudian sambil ngopi, enggak apa-apa ya. Jadi benda pusaka, benda biasa itu apakah bisa jadi pusaka atau jadi suatu hal yang bermakna begitu kan? Ini mungkin sama Mas, sama seperti katakanlah seorang kiai teman-teman, ya kan? Seorang kiai itu punya tasbih, punya tongkat, kadang gitu kan, tekan gitu loh. Tasbih itu dibawa kemana-mana, terkadang dibawa untuk zikir, dibawa untuk wiridan. Tasbih kan tentunya benda mati yang biasa saja orang beli bisa, ya kan? Kemudian tasbih itu entah suatu ketika tasbih itu diganti ataukah dikasihkan kepada orang lain, atau mohon maaf misalkan si kiai itu sudah wafat, tasbih itu kan tentunya direbutkan banyak orang. Ya kan? Kenapa seperti itu? Bahkan penutup Ka'bah, kiswah, kain penutup Ka'bah itu kenapa kain biasa, tapi setelah diganti kok diperebutkan banyak orang, bahkan orang mau atau rela membeli dengan mahal. Ya betul, jawabannya itu Mas, jawabannya adalah karomahnya, berkahe kiai dan lain sebagainya. Sama kok ketika batu akik zaman dulu, ingat ya, batu akik zaman dulu, katakanlah zaman kerajaan, seorang pendekar ataupun pertapa punya batu akik, bikin sendiri tuh, ngamplas sendiri misalkan. Batu akik itu kemudian dipakai sebagai aksesoris dia, tapi melalui kehidupan dia, si pertapa atau kesatria ataupun jawara pada masa lalu itu melakukan hal-hal yang positif, melakukan kegiatan bertapa, kemudian menolong orang dan lain sebagainya, mengikuti kehidupan dia. Saya yakin berkahnya ataupun energi positifnya itu menyerap juga ke dalam batu itu. Kemudian batu tersebut, katakanlah batu akik itu jatuh atau hilang atau disimpan. Setelah itu batu akik itu dikenakanlah atau ditemukanlah oleh orang-orang zaman sekarang ini. Nah, disitulah jadi sebuah batu bertuah. Oke, paham ya? Jadi apakah bisa benda spiritual biasa kemudian menjadi suatu benda pusaka ataupun batu mustika? Bisa. Ya, karena benda pusaka tersebut sudah melalui proses spiritual. Ini juga akan menjawab pertanyaan kalian, kenapa batu akik kok kenapa batu mustika yang bentuknya kayak batu cincin itu kayak udah diamplas orang? Iya, memang itu sudah dipakai oleh orang yang lalu, kemudian hilang ataupun sudah tersembunyi dan ditemukan oleh orang yang bisa di zaman ini. Misalkan saya melakukan penarikan, ya sudah, dapatnya bentuknya itu, yaitu karena yang kita manfaatkan bukan bendanya tetapi manfaat energinya, ya kan? Bahkan saya sendiri pasti memastikan kalian itu menggunakan sarana spiritual itu dengan benar, jangan sampai berharap, tetapi cukup disimpan saja sebagai wasilah perantara. Oke, teman-teman semuanya,
Mungkin cukup untuk videonya, semoga berkah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.